Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar. Sebelum itu, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu. Bagi yang Islam bisa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Apakah sehat semua? Baik, untuk absen nanti Ibu beritahu bagaimana. Nah, untuk kali ini Ibu ada gambar. Ini ada gambar buah-buahan. Nah, coba sebutkan buah apa ini. Yang sebelah kiri itu ada gambar buah-buahan. Dan yang sebelah kanan ada gambar sayur-sayuran. Nah, jadi kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Dan apa saja itu makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Benda mati apa saja yang ada di sekitar kalian. Untuk kompetensi dasarnya seperti ini bisa dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Ibu bacakan ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat. Nah, yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, untuk tujuan klasifikasi makhluk hidup itu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Misalnya di gambar tadi. Gambar awal tadi kita melihat kesamaan apa? Oh, kesamaan di setiap wadahnya ini memiliki kesamaan warna kulit buah ataupun sayuran yang sama. Bisa dilihat yang ini warnanya hitam, ada yang warnanya merah, terus ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya hijau, seperti itu. Ini namanya pengelompokan atau yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Seperti gambar di awal tadi ya. Seperti gambar awal tadi ada gambar buah. Persamaannya apa? Yaitu persamaannya warna kulit buah atau kulit sayuran. Kalau perbedaannya itu mungkin dari segi ukurannya. Di setiap wadah itu ukurannya kan berbeda-beda. Tidak sama persis, seperti itu. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Misalnya, apa ya misalnya? Buah ya, buah tadi di sana ada buah apel. Kalian lihat tadi ada buah apel. Nah, untuk membedakannya, kita lihat buah apel ini ciri-cirinya apa? Apa yang membedakan buah apel dengan buah yang lain? Oh, buah apel itu kulitnya merah. Bentuknya seperti ini, tidak bulat seperti jeruk, tapi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Misalnya, untuk yang nomor 4 ini, misalnya Ibu
menemukan suatu hewan. Wah, hewannya ini menarik, belum pernah diteliti oleh ilmuwan. Nah, jadi ibu memberi nama hewan itu. Misalnya hewannya namanya Endah. Misalnya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, apa sih yang mendasari kita sebagai manusia harus melakukan klasifikasi makhluk hidup? Apa sih yang mendasari? Jadi yang pertama, sebagai dasar untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup, yang pertama, kita lihat berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Persamaannya yang seperti tadi, yang buah tadi, perbedaannya juga. Nah, untuk yang nomor 2, bisa berdasarkan dari ciri bentuk tubuh atau morfologi. Maksudnya ini bentuk tubuhnya, oh bentuknya kecil, bentuknya ada garis-garisnya. Misal, oh bentuknya besar bu, gajah soalnya. Itu secara luar, morfologi itu dilihat dari luar. Kalau alat dalam tubuh atau anatomi itu seperti waktu kalian melakukan acara korban atau menyembelih kambing, sapi seperti itu. Nah, itu dilihat. Wah, setelah kita belah bagian tubuh kambing, tubuh sapi, itu dilihat. Oh, apakah ada jantungnya? Apakah ada hatinya? Ataupun ada ususnya, bentuknya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kalau manfaat itu, misalnya kita ambil tumbuhan. Tumbuhan itu kan ada banyak nih. Oh, misalnya wortel. Oh, wortel ini manfaatnya apa? Bisa kita makan, bisa kita buat sayur. Seperti itu. Jadi manfaatnya sebagai bahan pangan. Kalau ukuran itu dari makhluk hidup itu dilihat nih. Oh, ini misalnya kecoa sama gajah. Kecoa itu kan ukurannya kecil sekali. Kemudian kalau gajah kan besar. Seperti itu kalau tempat hidup. Tempat hidup itu ada yang di darat, di udara, dan ada yang dua-duanya. Ada yang di air juga. Kemudian untuk contoh cara klasifikasi tumbuhan. Caranya gimana? Nah, coba kalian lihat ini. Ada 6 gambar. Yang pertama gambar apa? Jagung. Manfaatnya apa sih jagung? Oh, jagungnya bisa kita makan. Kemudian yang kedua ada bunga mawar. Bunga mawar ini manfaatnya apa? Oh, sebagai hiasan, Bu. Wah, biar tanaman di depan rumah saya itu warna-warni, ada bunganya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada singkong. Wah, singkongnya manfaatnya apa? Bisa kita makan, kita kenyang. Kemudian gambar keempat ini bunga anggrek. Apa sih bunga anggrek? Oh, sama seperti bunga mawar, Bu, untuk hiasan. Terus yang kelima ini ada jahe. Jahe ini manfaatnya untuk menghangatkan tubuh atau untuk meringankan batuk juga bisa. Batuk-batuk gitu enaknya bikin jahe. Atau di wedang ronde itu juga enak. Kemudian gambar terakhir ini ada daun sirih. Biasanya daun sirih itu bisa buat kesehatan, disebut juga dengan tanaman obat. Jadi dari banyak manfaat tadi bisa kita simpulkan. Nah, seperti ini. Bisa kita simpulkan seperti ini. Kita lihat klasifikasi tumbuhan tadi berdasarkan manfaat. Nah, dari nama tumbuhan jagung, manfaatnya dapat dimakan, kelompoknya bahan makanan. Kalau bunga mawar sama bunga anggrek tadi sama-sama untuk hiasan rumah. Jadi disebut kelompok tanaman hias. Sedangkan jahe dan daun sirih itu sebagai tanaman obat. Nah, jahe tadi untuk obat batuk atau penghangat tubuh, daun sirih sebagai bahan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu bisa
wangi, bisa sejuk. Dan coba anak-anak klasifikasikan sendiri dari masing-masing gambar yang ibu berikan. Klasifikasikan apa manfaatnya dan termasuk kelompok apa, seperti waktu tadi. Nah, ibu beri 3 contoh ya. Yang pertama ini ada bayam. Bayam ini manfaatnya dapat kita makan, berarti termasuk tanaman pangan. Kemudian yang kedua ini, yang kedua ada bunga melati. Bunga melati itu manfaatnya sebagai hiasan di taman, berarti termasuk kelompok tanaman hias. Dan kemudian yang ketiga ini ada kunyit. Kunyit itu manfaatnya untuk kesehatan, bisa sebagai jamu biasanya. Nah, berarti termasuk tanaman obat. Seperti itu. Kemudian ada contoh cara klasifikasi hewan. Nah, ini tipe ya, ini bukan manfaat, tapi tentukan ciri-ciri dari beberapa makhluk hidup yang ibu maksud itu hewan. Nah, oke, yang pertama ada semut. Kita akan mengambil ciri-ciri sayap dan kaki. Nah, kalau semut ini memiliki kaki berapa? Ada 6 kan? Ada 6 atau 3 pasang. Kemudian, dari semut ini memiliki sayap tidak? Nah, dari semut ini tidak memiliki sayap. Oke, kita lanjut. Makhluk hidup yang kedua ini ada apa, anak-anak? Ada cacing tanah. Nah, cacing tanah ini memiliki kaki tidak? Coba dilihat. Tidak ada kan? Nah, untuk sayapnya, ada sayapnya tidak? Tidak ada. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Gambar kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki sayap tidak? Oh, ada, Bu. Ini sayapnya sepasang. Kakinya berapa? Kakinya sama seperti semut, ada 6. Oke, lanjut. Ini hewan apa? Ini hewan luweng atau kaki 1000 nih. Bisa dilihat nih. Kakinya banyak kan? Berarti kakinya sedikit apa banyak? Banyak. Kemudian kaki 1000 ini memiliki sayap tidak? Tidak kan? Berarti tidak punya. Kemudian gambar kelima ada capung. Capung memiliki sayap tidak? Memiliki. Kakinya berapa ini? Coba dihitung berapa ini? 1, 2, 3. 3 kan? Berarti sama seperti semut. 6. Gambar terakhir. Apa ini anak-anak? Gambar lalat. Lalatnya memiliki, kalau sini 3, berarti yang sebelah sana 3. Berarti 6. Memiliki sayap tidak anak-anak? Ini memiliki. Nah, kemudian dari contoh cara klasifikasi hewan. Ini kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi. Semut tadi tidak memiliki sayap, tapi memiliki kaki 3 pasang atau jumlahnya 6. Nah, untuk cacing tanah tidak memiliki sayap dan tidak memiliki kaki. Nah, dari kesimpulan ini kita dapat mengelompokkan nih. Dari makhluk hidup yang memiliki sayap sepasang itu apa aja dari gambar ibu? Oh, ternyata ada kupu-kupu, ada capung, dan ada lalat. Nah, untuk klasifikasi atau pengelompokan hewan yang memiliki kaki 3 pasang itu apa aja, anak-anak? Ada semut, ada kupu-kupu, ada capung, dan ada lalat. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila Ibu ada
kesalahan, ibu ada tutur kata yang salah, atau mungkin ada yang belum dapat dipahami, bisa bertanya. Boleh bertanya di grup ataupun PC secara PC ke ibu juga boleh. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang telah mendengarkan dan melihat video ibu. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari ibu, jangan lupa untuk mengisi evaluasi linknya. Oke anak-anak. Nah, ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.